Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amalia Priyanti dengan nomor induk mahasiswa 11076201188, absen 15 dari kelas D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, angkatan 2020, Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah infografis yang telah saya buat, yaitu mengenai kurikulum 1994. Oke, are you ready? Apakah sudah siap untuk mendengarkan penjelasan saya mengenai kurikulum 1994? Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai. Kurikulum 1994. Apa ya kurikulum 1994 itu? Oke, jadi kurikulum 1994 itu juga bisa disebut dengan K94, yaitu sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang dipakai sejak tahun angkatan 1994, 1995 hingga 2003. Nah, kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dan juga kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kedua kurikulum tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Nah, karena perubahan tersebut, hal ini berdampak pada sebuah sistem di mana sistem tersebut merupakan pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan cara perubahan sistem semester ke dalam sistem catur bulan. Nah, ini berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan suatu masalah. Dengan sistem catur bulan ini, pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap yang diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada karakteristik dari kurikulum 1994. Nah, yang pertama, karakteristik kurikulum 1994 yang disebut juga kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keterlibatan intelektual emosional siswa dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu terjadi asimilasi dan juga akomodasi kognitif dalam pencapaian, pengetahuan, perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap balikan atau feedback dalam pembentukan keterampilan. Yang ketiga ada penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam bentuk sikap. Nah, dalam pelaksanaan ini, kurikulum 1994 sudah pasti ada kelebihannya dong ya. Di antaranya yang pertama ada dalam dokumen kurikulum, materi sudah disiapkan secara keseluruhan, maka guru sangat mudah dalam menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan. Kelebihan yang kedua yaitu ada setiap mata pelajaran berdiri sendiri, maka guru itu mudah untuk merubahnya. Dan yang ketiga, karena berbasis aspek kognitif dalam penilaian, maka sangat mudah dilakukan oleh guru. Oke, selain ada kelebihan, sudah pasti ada yang namanya kelemahan ya dalam pelaksanaan kurikulum 1994 ini. Yang pertama, kelemahannya ada garis-garis program pembelajaran diorganisasikan dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin keilmuan. Organisasi kurikulum seperti ini dapat menghilangkan kesatuan bidang studi yang mengakibatkan tidak adanya perolehan yang integral pada siswa. Kelemahan yang kedua yaitu ada pembelajaran kurang disinkronkan dengan aspek sosial, yang itu sangat penting untuk dirinya karena pada akhirnya mereka harus bergaul dengan lingkungan sosialnya.
Oke, untuk kelemahan selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran hanya fokus pada hafalan saja dari ilmuwan terdahulu dan tidak memahami kandungannya. Nah, dari situ dapat dilihat, anak tidak mengkritisi apa yang mereka dapatkan, namun hanya menghafalkan teori yang ada. Nah, dengan begini, dalam pembelajaran anak-anak menjadi pasif gitu ya. Kelemahan selanjutnya ada materi bahan ajar sangat banyak dan kurang disesuaikan dengan jam mata pelajarannya. Selanjutnya ada kurikulum di suatu yang sesuai dengan potensi daerah tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga siswa yang mempunyai keahlian sesuai dengan potensi dari daerahnya kurang termanfaatkan gitu, dan kurang maksimal tentunya. Selanjutnya kelemahannya yaitu materi bahan ajar sangat banyak dan kurang disesuaikan dengan jam mata pelajaran. Dan yang terakhir ada beberapa mata pelajaran yang belum sinkron dengan kehidupan dan lingkungan, terutama yang berhubungan dengan bidang keilmuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, selanjutnya ini kita ada ciri-ciri dari kurikulum 1994. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran dan juga isi. Nah, kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri, disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Nah, pada ajaran kurikulum 1994 ini menekankan pada pemahaman konsep dan juga keterampilan, menyelesaikan soal dan juga pemecahan masalah. Nah, desain konten kurikulum yang berdasarkan desain transfer of knowledge menghasilkan manusia penghafal definisi, rumus, prosedur, kaidah, nilai, dan juga fakta. Nah, nilai-nilai yang diajarkan dalam PPKN itu dihafalkan dalam kurikulum ini juga ya. Lalu, keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran lain dihafalkan sehingga kurikulum banyak memberikan makanan intelektual tingkat rendah. Lalu sebagai hasil tambahan, kurikulum ini bersifat kurikulum inti gitu ya, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran diri sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. Nah, kembali lagi kepada pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Jadi, kurikulum ini kalau kita ingat-ingat bahwa kurikulum 1994 ini adalah kurikulum ketiga yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Itu sebelumnya ada 1984 dan juga 1976 ya, seperti yang di awal tadi. Nah, catur bulan ini setahun dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama Juli sampai Oktober disebut dengan catur bulan pertama, November sampai Februari disebut dengan catur bulan kedua, dan juga Maret sampai Juni itu disebut dengan catur bulan ketiga. Nah, dengan sistem catur bulan ini yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, itu tuh diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ada pembahasan mengenai kritikan pada saat pemberlakuan kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini memiliki prinsip link and match, yaitu prinsip mengenai pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri begitu. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Maka sebaliknya, dunia industri juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Maka pada akhirnya kurikulum ini banyak dikritik karena pendidikan
menjadi kepanjangan tangan dari proses industrialisasi dan tidak memanusiakan manusia atau dehumanisasi. Nah, hal ini sesuai dengan kelemahan kurikulum 1994 yang telah kita bahas tadi pada slide sebelumnya, bahwa pada pelaksanaan kurikulum 1994 ini beban belajar siswa terlalu berat karena terlalu banyak mata pelajaran dan banyaknya materi substansi pada setiap pembelajarannya. Jadi siswa itu keberatan begitu ya. Dan materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Itu dia. Nah, itu saja penjelasan mengenai kurikulum 1994 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ucapan begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.